Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para mustami'in, mustami'at Radio Suara Bangkalan yang kami hormati, monggo kita mulai pertemuan kali ini yaitu ngaji kitab dengan pembacaan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jami' abaihi wa azwaji wa ahli baitih wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa jami' abaina wa mahatina wa muslimin hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian hari Kamis yang lalu yaitu tentang bab wudu. Sebelumnya ampun jelasake tentang fardu-fardunya wudu dan bagaimana caranya kita mengambil wudu. Pada saat ini akan melanjutkan hal itu, tapi menjelaskan tentang apa yang menjadi sunat pada saat kita berwudu. Maka ditaidawaki wa sunanuhu as-siwak summat tasmiyatu makronatan bin niyyati ma'awwali ghuslil kaffaini wa talaffudhu bin niyyati wa istishabuha. Termasuk sunatnya wudu adalah as-siwaku, bersiwak sebagaimana kita ketahui ya, kalau sekarang bahasanya adalah sikat gigi, itu namanya siwak juga. Bahasa dulu adalah siwak, sekarang disebut dengan sikat gigi. Kemudian sumat tasmiyatu juga baca basmalah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ada sabda Rasulullah, tawaddau bismillahi. Artinya kita berwudu agar dengan diawali dengan baca basmalah, dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga beda tebu pole la wudu aliman lam yusammillaha. Ini dikatakan la wudu'ah, wudu tidak akan sempurna bagi orang yang tidak baca basmalah. Jadi basmalah ini menjadi kesunatan bagi orang yang akan berwudu, sebagaimana siwak tadi. Tapi di sini dikatakan wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Jadi benih cuman bismillah tok, tapi pamare. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan bismillah itu makrunatan bin niyyati? Pada saat kita berniat itu basmalah dibacakan. Ma'awwali ghuslil kaffaini, dan juga bersamaan pada saat kita mencuci kedua tangan, kedua telapak tangan. Karena memang esonataki sebelum ngelaudu ni katanang ya nukellu ya sai kellu. Karena takok-takok tangan ini najis, sehingga kita untuk antisipasi pas najis tanang itu bermasalah dengan air yang kita buat wudu, sehingga esonataki kangkui kita mencuci tangan sebelum berwudu. Wa talaffudzu bin niyyati wastishabuha. Kemudian juga talaffudz bin niyyah. Niat itu si wajib adalah dalam hati,
Jadi umpamanya kita niat itu yang paling penting adalah dalam hati. Sekarang kalau umpamanya niat kadito diucapkan itu juga lebih baik. Artinya ateh juga aniat, kemudian secara lisan kita juga berniat. Artinya diucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Umpaman pada orang ngala wudu tanpa melafalkan ya tidak ada masalah. Yang penting hatinya itu berniat. Jadi kalau umpamanya tidak berniat, hatinya ya namanya melakukan pekerjaan tanpa niat. Termasuk wudu kita itu kan harus niat. Jadi umpamanya kita melafalkan itu sunat. Talafut itu namanya. Di sini dikatakan sunat. Jadi kita sunat melafalkan niat. Termasuk sholat, kita melakukan sholat itu yang wajib niatnya dalam hati. Kalau umpamanya diungkapkan dengan lisan, itu adalah sebagai bonus atau tambahan saja. Jadi di sini dikatakan wa talaffuz bin niyat wastishabuha. Juga niat itu terus jangan sampai hilang dalam hati kita sampai kita membasuh muka. Jadi bukan hanya pada saat kita niat sebelum membasuh muka, tidak. Seperti saya buaki minggu kita pongkor bahwa niat itu bersamaan kalaban awal pekerjaan, yaitu kalau wudu adalah pada saat kita membasuh muak. Di sini niatnya adalah katanya tadi atas sumat tasmiyatu makrunatan min yah ma'awali ghuslil kafaini. Pada saat maco tanang nih kala niat. Cuman pada saat maco tanang nih kan niat terus tak elang sampai kita membasuh muka. Itu namanya istishab. Terus dilanjutkan benih pesanan elang terus jalan. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi walau amdan biha qabla faraghihi fayaqulu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Umpamanya jabun nengkar itu nengketap itu jelas lagi. Umpaman pada orang ngala wudu meninggalkan pembacaan basmalah pada awal wudu meskipun sengaja atau karena faktor lupa ata biha qabla faraghihi. Maka sebelum wudu itu selesai, kita tetap disunatkan untuk membacanya. Contohnya panjenengan kan ngala wudu as-sholata asar. Dapat kejeding, tak baca basmalah pada saat maco tanang, pada saat memulai wudu tidak baca basmalah. Ternyata pada saat membasuh kedua tangan ternyata pas enggak. Aduh kok gila tak maca bismillah. Lah panjenengan lah maca. Pakun disunatkan dengan bentuk bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan ini bahasana. Artinya tenggula maca bismillah dari awal sampai akhir. Mereka tetap mendapat kesunatan. Yang penting qabla faraghihi. Yang penting belum selesai pelaksanaan wudu itu belum selesai. Beda halnya umpaman panjenengan ngala wudu kalau tak maca basmalah sampona lastare sedajana termasuk membasuh kaki lastare pas enggak aduh kok gila tak maca bismillah. Ya ampun panjenengan kesunatannya sudah tidak ada karena pekerjaannya sudah selesai. Selesai ampun. Kali itu jelas lagi kama yusannul idyanu biha fi asnail akli wasyurbi. Sebagaimana kita makan, panjenengan ada kan semestinya panjenengan manabi ada ini kan sunat baca bismillah sebelum mulai ada Ternyata oleh 10 ompaan pas enggak aduh kok gila tak baca bismillah. Lah panjenengan lo apa nama bismillah, yang penting makan belum selesai. Dari bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau baca madhurah bismillahirrahmanirrahim dari awal sampai akhir. Artinya tenggula maca bismillah dari awal ada sampai akhir ada. Karena di awal gila kalau pai lo maca bismillah.
Jadi lo penabang panjenengan di pertengahan minum atau di pertengahan makan panjenengan apa maos. Jadi manabi ampun lastari adeur. Gila sobong panjenengan kesunatan baca bismillah. Sampun lastari adeur pak enggak tuh kok gila lo baca bismillah. Dan ika klero ampun lastari. Dan semestinya panjenengan setiap adeur manabi bisa baca bismillah. Sebab apa? Sebab makanan-makanan yang kita makan kadang-kadang nih Kak ampun banyak mengandung penyakit. Kenapa boleh makanan zaman mangkin. Bayangkan kadang-kadang nasi nih Kak bisa berui dalam jangka beberapa jam, tapi kadang-kadang nasi sampai 4 jam nih Kak beda selok berui, selok basi. Karena apa? Beda alat kangkui tidak membuat nasi itu basi. Atau kadang kibede makanan-makanan itu tidak basi karena ada kulkas. Kalaban membaca basmalah, insya Allah pola-pola pasti tambenah obat yang ada di dalam makanan itu. Karena sami kalaban ceritana Khalid bin Walid tangki. Khalid bin Walid ni kan setong bekto ngepong orang kafir. Artinya dikepung orang kafir. Kemudian orang kafir, ada salah satu orang kafir yang dikepung ni kan nantang dekat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencedan agama na sampai ni ke bener gula teroo ni ngamangkin. Gula teroo nyoba sampian. Napa hebat, napa pentet. Akhirnya ban Khalid bin Walid ni lah terserabaan. Terserabaan mayo nyoba apa? Ban kasingko. Akhirnya orang kafir nikah nyare racun si paling ampuh. Ibeki ada ke Sayyidina Khalid bin Walid. Akhirnya pasti beki aropa aki makanan dan minuman ibeki ada Khalid bin Walid. Kita bin Khalid bin sarang Khalid bin Walid nikah. Itu tapi sebelum ada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Racun nih kan bisa apes, bisa tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Ada Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid sehat. Berarti nih kan, makanan kalau dibacai Bismillah, insya Allah penyakit-penyakit hilang. Penyakit-penyakit jadi apes. Tapi kalau kita harus yakin kalau pertolongan Allah, kalau barokana Bismillah, ben pertolongan Allah, penyakit-penyakit sebenarnya makanan atau minuman ini bisa tak bisa menular atau tidak berfungsi kepada kita. Nikah hikmahnya kita baca basmalah. Makanya dalam setiap kita melakukan apapun yang dibalin katanya dalam ungkapan itu diusahakan kita baca bismillah, termasuk ngala wudu, eman-eman. Mulai kita terbiasa kita baca basmalah. Summa ghuslul kafaini, kemudian yang sunnah juga adalah baca kedua tepak tangan. Ya, disunatkan lagi sampai ilal ku'aini dekat pagelengan. Jadi nikai sunataki memang. Cacak sikila dan gula takok-takok tanang nikah najis. Sehingga bisa berpengaruh terhadap air yang akan kita gunakan untuk berwudu. Jadi kanggo steril dari barang yang mengganggu keabsahan wudu, akhirnya kita disunatkan untuk membasuh kafaini atau telapak tangan dua. Mungkin jika Nabi umpamana diragukan kesuciannya, maka beni sunat boleh nikah. Wajib. Jadi tanang panjenengan najis, jelas-jelas najis umpamana. Maka panjenengan kudu nikah. Kudu abeco dimin sebelum ngelaudu. Takok-takok airnya yang digunakan kita berwudu itu sedikit. Takok mempengaruhi terhadap kesucian dari air yang kita gunakan itu. Nikah yang gantai itu bagi. Kemudian fa'ilam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalil.
Umpamana kesucian dari kedua tangan tadi tidak diyakinkan, artinya meragukan, lebih panjenan ngala wudu, tak yakin tanang si dua ni kasoceng, kuriha ghamsuhuma fil mail qalil. Maka tanang si dua nikah dicelupkan ke dalam air yang sedikit itu hukumnya makruh. Makruh. Wa fi ma'in qabla ghuslihima salasa marratin, dan juga wa fi ma'i'in dicelupkan kepada barang cair yang lain juga hukumnya makruh. Qabla ghuslihima salasa marratin, sebelum dicuci atau dibasuh 3 kali. Jadi nikah kesunatan kita mencuci tangan sebelum wudhu. Jadi karena berkaitan kalaban aing yang akan kita gunakan. Jadi umpamana kita tidak yakin suci, maka makro tanang ni kay pamasok ke aing sedikit. Mun yakin najis, engki lain boleh. Yakin najis, engki kudu asai. Tidak boleh pasanan dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air yang sedikit tadi. Kemudian panapa boleh sesonat sumal madmadatu, kemudian mor-kemor, sumal istinsyaku, kemudian nyergu aing. Jadi napanya mana mor-kemor nih kasonat, sikat gigi atau siwak itu sunat, kemudian nyergu aing itu hukumnya sunat. Nikah yang disunatkan dalam wudhu itu diantaranya nikah. Agar kita sempurna. Jadi kalau umpamanya panjenengan maca dua pada saat mor-kemor, Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatik, nikah tuan mor-kemor. Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Pada saat kita selesai mor-kemor, ya Allah tolong ibatan kaula agar selalu berzikir kepada Engkau dan beribadah yang terbaik. Kemudian pada saat nyergu aing, nyergu aing ini kan memasuk aing dek kailong, Allahumma arhini raihatal jannah. Ya Allah beten kaula mantare pangidinga bau harumnya surga. Pada saat kita nyergu aing isonataki kakui membaca itu. Wal afdalu al-jam'u bisalasi ghurfatin yatamadmadu min kulli ghurfatin summa istansyiku bibaqiha. Sepaling bagus in dalam cara mor-kemor bernyergu aing ini adalah al-jam'u. Jadi kita ngala aing digunakan mor-kemor kemudian nyergu aing sisa daripada mor-kemor tadi. Jadi panjenengan ngala aing, jadi ngala aing kemudian kalabina babi tanang nikang, kemudian mor-kemor, sisa air yang ada di tangan nikah ke kangkui yang kui elong nikahnya mana mengumpulkan antara nyergu aing dan mor-kemor. Jadi telo kali kan ngala mor-kemor sergu buang, ngalak boleh, mor-kemor, sergu, dan seterusnya. 3 kali. Nikah kesunatan yang paling afdal. Jadi kata dawaki wal afdalu al jam'u bi salasi ghurfatin yatamadmadu min kulli ghurfatin summa yastansyiku bi baqiha. Kadin caranya. Kemudian wal mubalaghatu fihi ma mubalagha li ghairi shaim ikan di orang selo apasa. Mabalau ko da remah, pakai mor-kemor ungku. O tabe cek cukup sekalian mor-kemor nikah. O tabe nyergu aing nikah bukan hanya 1 kali. Jadi kalau bisa betul-betul mor-kemor, betul-betul nyergu aing. Nikah mabalau apa sampai 3 kali nikah ampun ukuran mabalau. Jadi mabalau maksudnya bahasa maturana apa ngetaki. Pada saat kita mor-kemor, pada saat kita nyergu aing nikah ungku isa napanya mana sampurna.
nika mubalawah, cuman bagi orang yang berpuasa tidak boleh. Kenapa? Karena berkaitan sekali itu, menabi orang apasa tangki. Paten gula umpaman makin hari kemis apasa umpaman tangki. Nyergu aing ben mor ni kayak pakon. Pakon dalam agama pada saat kita berwudu disuruh atau diperintah. Kemudian umpamana gula tidak mubalaghah. Artinya mor dengan secara pelan dan cukup satu kali. Pas bede masuk ternyata lebat elong atau lebat mulut. Mor gula. Padahal gula ni secara halus empon tidak mubalaghah. Pas gula ni kalau betal. Apa polana? Polana gula nikah melakukan pekerjaan yang disuruh dan saya sudah berhati-hati. Lah ini kan tidak batal. Mun pekerjaan nikah tidak disuruh, contohnya tangki seperti panjenengan apasa. Kemudian mandi. Mandinya bukan mandi wajib, cuman mandi terus celep. Ternyata panjenengan asiram pah bede masuk deka kopeng aing. Panjenengan betal. Apa? Mandin panjenengan loe pakon. Lain halnya kalau umpamanya mandinya memang mandi junub, mandi wajib, atau bahkan mandi sunat umpamanya. Seperti laku Jumatan, panjenengan apasa. Baik pasa wajib atau pasa sunat. Panjenengan ampon tidak mubalaghah dalam mandi. Hatinya hati-hati. Kemudian bede pereng masuk aing deka kopeng. Panjenengan lo betal. Sebab apa? Mandina panjenengan pakon. Yaitu pakon mandi mun intara Jumatan. Tapi napa boleh pakon wajib ingki kadi itu panjenengan junub atau bareng bini ampun suci diri haid ini kan wajib mandi. Jadi umpamana pesanan apasa pa bede sinyono de ke kopeng aing gila. Tapi kalau bencatatan tidak mubalawah mandinya, artinya dengan ekstra hati-hati. Ternyata panjenengan pakun bede masuk lo betal. Manabi mandina otaba mor kemora loi pakon. Contohnya panjenengan mor kemor si loi pakon kan beni wudu. Panjenengan ke lentar ke jeding mor kemor beni ngala wudu. Panjenengan ampon on laon ternyata bede masuk. Lebet mor kemor kele aing masuk. Panjenengan ini kapakun betal. Apa? Mor kemor tai pakon panjenengan. Artinya tai sunnataki napa boleh tai wajibaki. Kali yang harus. Makanya ini bedanya li ghairis shaim selain orang siapasa. Mohon siapasa amma shaim fatukrahu lahul mubalaghatu fihi ma khasyatal iftar. Orang siapasa mubalaghah mor kemor atau benyergu aing nikah secara mubalaghah atau keterlaluan nikah makruhaki. Ben bisa betal. Bisa betal. Sebab caca sikile tidak hati-hati. Meskipun mor kemora pakon di dalam agama, pakun nikah betal lagi. Kemudian ma'asyiral mustami'in wal muslimat rahimakumullah. Wa taslisu kullin minal ghasli wal mashi. Juga nikah sunnataki mengulang 3 kali dalam setiap basuhan dan usapan. Contohnya panjenengan ngala wudu kan muah nikah yos apanya mana dibasuh 1 kali umpaman ampon merata nikah cukup saestona. Jadi sekali basuh ampon rata 1 kali itu sudah cukup. Kalau umpamanya sudah cukup dan air sudah merata di setiap penjuru muah nikah, maka panjenengan tidak perlu diulang lagi. Cuman disunatkan sampai 3 kali. 3 kali. Umpamanya basuhan pertama tidak sampai menyentuh semua anggota wudhu yang berupa muka nikah, muah nikah, ikut ulang boleh bagian setak ka bagian aing nikah. Makanya mana taslis mengulangi 3 kali dalam setiap basuhan dan usapan. Usapan juga seperti kepala atau berambut nikahnya mana diusap benih dibasuh.
artinya ekosot napa yelap beni pasenan napa di basuh tapi yelap 3 kali juga, kalau bisa juga 3 kali, diulang 3 kali itu gunakan. Wa takhlil nika adalah nyelat teh seperti nyelat teh obu. Nah, nika nyelat napa nyelat teh koko, kriki. Dan nika nyelat teh seperti umpamanya ternyata beris tebel selat teh nika. Artinya apa? Saya kocak lat selat nika teliti pasok kriki se becai nika tahlilnya mana obu sebedenang muanika jadi beris atau bejenggu ketahlil. Kemudian wa ya'khudhu syaku bil yakin wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Wa ya'khudhu syaku bil yakin, orang yang semangmang kudu ngalak yakin. Artinya keyakinannya. Mun dalam masalah wajib nika kudu ekalakong, man manabi dalam masalah sunat engki sunat ekalakong. Dalam contohnya falau syakka fi isti'abi udrin wajaba 'ala isti'abuhu. Umpamana panjenengan mangmang ing dalem meratanya air neng muah. Mangmang panjenengan. Maka wajib nika diulang lagi. Wajaba 'ala isti'abuhu. Artinya keyakinan kita itu adalah dengan cara mengerjakan. Pada bi panjenengan salat duhur tadi. Panjenengan mangmang apa engkau telo apa lah ya. Panjenengan harus ambil yang yang paling yakin. Yang paling yakin yang mana? Berarti kurang, kau tuh nambahin. Bani pas pura-pura yakin, aduh kok lah yakin kok berarti kok lah tak usah nambahin. Itu namanya pura-pura. Makanya kita dengan redaksi wa ya'khudhu syakku bil yakin. Orang yang ragu itu harus mengambil yang yakin dengan arti harus mengulangi lagi dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau memang sunat, maka sunat mengulangi lagi. Kalau memang wajib, maka wajib mengulangi boleh. Kemudian wa masu jami'ir ra'si ban di sini juga ngelap sakabina kepala. Jadi nika sunat. Kapi nika yosap. Ada namun ngala uduk panjenengan benih cuma 1 lembar 2 lembar yang diusap. Kalau bisa jami'ur ra'si semua kepala nika yusap. Tentu panjenengan becai tanah 2 osap nika pon dari awal dari bun ada sampai ke budi. Nikanya mana? Dari awal sampai akhir. Artinya yosap kapi nika sunat. Mon Imam Syafi'i nika sunat. Mon imam selain seperti Hanafi wajib beni sunat. Maka namun umpaman ngala wudu ala Hanafi ki panjenengan kudu kepala nika dianu semua gitu. Paling punten seperti telon. Nabi Syafi'i umpaman panjenengan selembar loh kenapa? Selembar cukup pon sewajib. Maka dan karena itu waki sunat ngusap sakabina cetak atau berkepala atau rambut kayak yang sunat. Fa illam yarid naz'ama ala ra'sihi masaha juz'an minar ra'sih summa tammamahu ala satir salasan. Nika umpamana kita ngangkui kocak atau kita ngangkui surban apa pokoknya ngangkui top. Sementara top sebenarnya kepala tidak mau dilepas. Untuk memperoleh kesunatan bagaimana? Jadi panjenengan umpamana ngangkui kocak pote nika atau kocak apa yang penting kepala nika top. Maka sewajib lakon ikan lo. Dari masih wajib kita mengusap sebagian. Berarti meskipun selembar 2 lembar kita usap
Kemudian merenika pas osapaki deka kocan panjenengan. Dan nika tetap memperoleh kesunatan mashu jami'ir ra'si, mengusap sakapina kepala. Jadi tak perlu untuk melepas kocah. Cuman langkong saya yang buka atau kocan panjenengan pah lekas rosak. Lebih bagus mungkin dalam nyaman lah aniat asat ce panjenengan ngalaudung kita lepas. Kocah ni kelepas kelu deki malai sampurna pada saat kita mengusap kepala atau rambut ini. Kemudian juga negara itu bagi summa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Perlu ikaun ini sunnah juga adalah kita mengusap kedua telinga. Jadi telinga ini kalau wajib loh. Cuman robana orang nikah kesunatan wudhu yang selalu dikerjakan oleh orang adalah mengusap kedua telinga. Seakan-akan merasa wajib, padahal ini sunat. Jadi sunat sama dengan mor-kemor, sikat gigi, baca basmalah, sama dengan itu. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa mengusap kedua telinga itu wajib, tidak. Jadi mengusap kedua telinga itu hukumnya sunat. Benih wajib lagi, benih wajib. Tako panjenengan ngocak wajib. Bentar, sunat. Jadi umpamanya ada waktu, artinya kita punya kesempatan, maka monggo lebih bagus nih kita kerjakan. Luar bendelem, dalam acara luar dalam nikah adalah panjenengan tangannya dibasahi, kemudian keriki penunjuk nikah sabak dalam kopeng, kemudian keriki jempol sabak ibu dina. Dan nikah ampun nyama luar dalam, jadi pas nikah kosong. Nikahnya mana zahirihima wa batinihima, artinya kopeng bagian luar dan bagian dalam bima'in jadidin ngangkui aing anyar. Artinya benih sisa-sisa yang digunakan pada saat kita mengusap kepala. Jadi ngalak boleh panjenengan. Nah pas ini aing boleh tanang nikah, baru panjenengan pas ngusap kedua telinga. Jadi bima'in jadidin, bahasanya nengka dito menggunakan air yang baru, bukan yang sudah dipakai anggota wudhu yang lain. Wa takhlilu asabi'il yadaini bitasbih. Nah, juga sunat tahlil tanang dua pas nikah. Tako bedese tak kebagian aing mungkin. Nah, itu panjenengan tahlil. Lah tahlil kadito tentunya mana kita yakin sudah kebagian aing atau beda pak aing kapi yang sunat itu. Kalau umpamanya ternyata ada yang belum kebagian aing, tak ada pai aing, maka tentunya bukan sunat, itu wajib. Wa asabir rijlaini bi khinsril yadil yusra min asfalil khinsril yumna. Kemudian juga kangkui tasbik dari kedua kaki nikah adalah ngangkui kalaban khinsir napa? Telunjuk yang kecil nikah. Telunjuk yang kecil nikah sambil pamasok dekat keriki dekat sela-sela kirikin soko dari baba. Nikah mon tahlilah soko. Jadi mon tahlilnya tanang kalaban tasbik. Kalau tahlilnya soko, nikah minta tolong dekat keriki kangkui dimasukkan ke sela-sela kirikin soko nikah. Jadi baik nikah yang yumna ataupun yang yusra, tergantung kaki yang kita tahlil. Wa tatabu, kemudian termasuk sunat adalah tatabu. Artinya tatabu nikah bersambung. Membasuh anggota yang satu kepada anggota yang dua ini sebelum anggota yang pertama kering. Itu tatabu. Ini kan sunat. Jadi umpaman panjenengan kredit saya istan lo apa? Contohnya panjenengan ngelaudu neng burnih
muato pada Pak Kapenggalan Masjid Agung pas tanang. Mare tanang deki depa de Polres, Masjid Polres, nerosaki pole. Lenika nyaman tidak mengerjakan kesunatan tatabu. Tatabu nikah terus dikerjakan sebelum anggota yang pertama itu kering. Apa lebih gila panjenengan dak pindah, ngalau tu dak pindah. Muah bedenang Burne, kemudian Tanang, bedenang Bengkalan, kota yaitu nang Masjid Agung, sampurna nikah pasenan kepala bedenang Masjid Polres, terus pas sampai ke Soko bedenang Kamal. Nikah nyaman kredit. Kalau tuh kredit dan kalau akan didik. Kimon kilo mereka pi panjenan ndak boleh sholat. Ki pak mari muato nang burni muato. Apa aja panjang ki belum selesai wudunya. Jadi anggota wudu yang lain masih hadas. Yang suci cuman muato. Untuk yang lain tanang masih hadas, kemudian obu masih hadas, dan juga kaki masih hadas. Karena belum selesai. Deki panjenengan manabit terus apa aja ngaki pamari kapi jangan pasanan hanya sebagian seperti nikah. Kalau sebagian berarti belum selesai wudunya. Cuman tetap dianjurkan untuk tatabu. Nah, wa tayamun. Artinya tayamum ini kan mendahulukan anggota yang kanan. Biasakan kita itu yang kanan dulu dalam hal kebaikan. Jadi mun ngalau wudu panjenengan si kanan kade si hanya matanang nikah. Pokon si beda dua nih kalau beda kanan kacer, kanan dulu dahulukan. Kemudian si kacer. Mari nikah juga kopeng umpama kan kopeng beda kanan kacer, si kanan kade. Kemudian si kacer. Soko juga seperti itu. Kan beda kan soko kanan beda soko kacer. Si kanan dahulukan karena kanan nikah adalah mulia, jadi kita dahulukan yang mulia ini. Karena apa? Kangku membiasakan diri bagaimana yang sekiranya tempat-tempat yang mulia itu didahulukan dulu dalam hal yang kebaikan. Lain halnya kalau mamanya yang kita hadapi adalah kejelekan, contohnya panjenengan antara ka jeding, maka si kacir kelu soko pamasok. Pas deki mun keluar si kanan kade. Artinya si kanan nikah kalau bisa cek bit abit bedeneng tempat secoba. Buktena pamasok di budi keluar kade. Juga seperti itu masuk masjid. Masuk masjid panjenengan. Nah, masjid nikah kan tempat yang mulia, maka si kanan pamasok deki mun keluar si kacir pakade. Male si kanan nikah bedeneng tempat yang mulia itu lebih lama dibandingkan si kacir. Jadi ini namanya tayamun, mendahulukan anggota yang kanan dibandingkan yang kiri. Wa italatu ghurratihi wa tahjiluhu. Nah, kak itu maksudnya yang dalam ngala wudu nikah jangan pas-pasan. Contoh panjenengan tangki kan yang wajib pada saat ngala wudu adalah soko nikah kan mata kaki tok. Panjenengan cuman mengambil itu toh. Kalau bisa juga yang sunat itu sampai ke atas mata kaki. Ini kan nyaman. Nah, itolatu ghurratihi. Artinya kulaku anggota wudu ini kan bersinar. Bersinar kulaku. Pada saat kita cek dari kuburan nikah, anggota wudu ini akan menjadi anggota tubuh yang membahagiakan bagi kita. Artinya senat, bagus, melihatnya bagus, cerah, muka nih cerah, tanang ini bagus, dan seterusnya. Kak Dinto kalau umpamanya panjenengan ngalak uduk, pasenan ngalak uduk lebat dari batas-batas wajib, maka yang bersinar tentunya melebihi dari yang wajib. Jadi semakin panjang yang dibasuh atau yang diusap sarang panjenengan, maka sinar itu juga seperti itu juga. Artinya saja makin luas. Makanya itulah nikah sangat bagus pada saat kita ngambil wudhu, malah sinar. Pada saat kita jaga diri kuburan nikah betul-betul maksimal, betul-betul sempurna.
Nika sunat nggih. Sunat jangan harga pas panjenengan ngalaudu pas ngalah pas-pasan. Engki umpaman pada ke batas-batas. Tak kok pas orang seperti panjenengan yang cengkol. Kan wudhu nikah sing wajib tanang sampai ke cengkol 2. Jadi mau bisa sampai atas cengkol panjenengan. Jangan pas. Takut-takut ternyata beda sebagian cengkol silok ke bagian aing. Maka nanti akan bermasalah dalam wudhu kita. Makanya kita lebih baik lah langsung saya. Wa tarkul isti'anati bis-sabbi. Cukan illa li'udrin. Cukan sunnataki mun ngalaudu nika tak usah minta tolong in dalam nyelen air kecuali udzur. Panjenengan umpamana sebagai anggap sebagai pimpinan, sebagai apa? Sebagai orang terhormat. Kemudian ngalaudu beda nyelenaki. Nah, nika kurang saya manabi lo udzur, manabi udzur. Kilo pana apa contohnya songkan. Panjenengan songkan atau bareng sepona panjenengan songkan ki panjenengan tukang nyelena di samping kang kuwi arep bareng seponi kepahalanya luar biasa ben barokahnya luar biasa juga nikah kananya mah kewajiban ngalaudu karena mau sholat yang namanya bapak atau ibu itu jadi panjenengan si nyelen ini kalau makro jadi bapak atau bembu kelak si minta tolong ini kalau makro saya kocak makruh kurang saya. Makruhun secara makna nikah adalah sesuatu yang kurang disenangi oleh Allah. Makruhun. Sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Jadi kita melakukan barang yang makruh itu berarti kurang disenangi oleh Rasulullah, kurang disenangi oleh Allah. Jadi jangan dikerjakan. Meskipun saestona tidak berdampak kepada siksaan. Menawi makruh nikah sombong masalah dalam masalah siksa atau tidak. Cuman caca sikile kurang saya. Jadi mun ki bisa ngalaudu tibi yang pun ngalaudu. Kemudian wan nafdu termasuk nikah wa tarkun nafdi. Tarkun nafdi nah bagi nyepelasaki, ates ngetesaki. Jadi umpaman gule ngelaudu. Lah nika mari ngelaudu pas nantanang gule yano. Dari masikira na aing nika ontur kalau bencara tanang gule ipakuli. Dari masikira na aing nika ngalto, nika nyaman na an-nafdu. Lah nika juga kalau bisa jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Tarkun nafdinya mana? Karena apa? Seakan-akan orang nikah napa ingin lari dari ibadah seakan-akan cicit ngelaudu cicit sehingga namanya ngelaudu pasanan ya ceplas bahasa maturan anu aki tes ketesaki di kampung lo anu tidak baik. Kemudian wa tarkut tansyif bisaubin juga disunatkan tak ngelap panjenengan tak ilap anduk nih lo. Tak ilap pun ngelaudu jangan dilap. Kalau bisa biarkan alami. Aing si badan anggota tubuh itu dibiarkan begitu saja. Dan ini kan lebih saya tentunya. Karena tahu usah panjenengan pasanan pasanan seakan-akan teroleh kasa elang yang namanya aing si badan anggota tubuh. Nah, seperti setan gule pada Pak Beri atau minggu yang kemarin itu buaki bahwa sisa wudhu yang ada di anggota tubuh kita itu oleh Allah Ta'ala dijadikan malaikat. Jadi umpaman sarang panjenengan ilap, berarti malaikat panjenengan semakin kurang nanti. Padahal tugas malaikat yang diciptakan oleh Allah dari sisa-sisa wudhu ini adalah kangku minta kisah para panjenengan dari Allah Ta'ala. Jadi tahu salah panjenengan. Lo paju deki orang ngajual landuk. Jadi panjenengan makro kangkui ngelap niga illa liharrin au baradin au khafi najasatin kecuali posisi dalam keadaan cuaca panas untuk bercelap lo panapa. Ini kalau makro celap umpaman panjenengan patut ngelap aselang celap lo panapa. Artinya agama menikah tidak membuat seseorang itu menderita. Artinya kondisional juga lah, pengertian juga agama itu.
agama Islam itu juga pengertian. Mun celep pak. Masa pakun makroaki kangku ngelap punten tak makro. Mana bicelep. Atau panas. Yang sekiranya umpamana bisa menghilangkan panas panjenengan pahilap. Tapi saya cek berhasil ropana menabi celap. Celap pasilap terus panjang kelaban anduk biasanya celapan ikan ngurangi. Mun panas lo oning ketika apa prakteknya. Sejelas nikah menabi umpamana posisi panas, cuaca panas atau dingin, lopan apa kita hilap. Wa tahrikul khatam bancukan makuli selok pada saat ngala wudu nikah diusahakan diipakuli karena sunat, kecuali memang aing lo depak kecuali kalau bani pakuli mau ke lain nikah lain umpamana memang harus ingki kotu kelakon kan. Wal istiqbal cukan ngadep kiblat sunat. Wa wadolina an yaminihi cukan posisi air itu ada di tangan, di sebelah kanan itu sunat. Kangkui mempermudah mempermudah ngala wudu. Dan juga di sini dikatakan wal bada'atu bi'alal wajhi. Cukan sunat kangkui memulai kalaban muah bagian atas. Wal badatu fil yadi war rijli bil asabi. Juga pada saat mengusap, membasuh tanang nikah dimulai kelaban kriki. Artinya ajalan dari kriki sampai ke soko juga seperti itu. Artinya nikah si sunat tangki, benih dari cengkol kade. Ini kah mungkin yang bisa kami jelaskan, mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Siapa? Yang mitra muslim SBFM kalau ada yang sharing dengan acara di SBFM mengenai yang bisa manfaatkan komunikasi kami, ya sepertinya sudah ada yang tanya nih Pak Yai. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa ini? Oh, yang dari UJN ya, Mas Zainal ya. Iya, silakan Mas Zainal kalau ada yang ditanyakan ya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustadz saya yang baru ini. Ya. Itu Pak Ustadz. Iya, monggo. Ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijelaskan. Berkaitan dengan air wudu atau orang berwudu. Dia sering mendengar istilah atau kata-kata mustaqmal. Yang saya tanyakan, arti yang sebenarnya mustaqmal itu apa? Terus bagaimana? Dan di waktu apa kalau dikatakan mustaqmal? Yang kedua, ini ada Mujibus Sa'irin. Begini, pernah suatu saya mendoakan teman saya. Kemudian dia membalas, amin amin ya robbal alamin, barakallah ya Mujibus Sa'irin. Nah, itu yang saya tanyakan. Sa'irinnya ini apa artinya? Itu Pak Ustadz, barangkali ini dulu. Terus yang bikin saya tertawa tadi keterangan dari audu nyekel itu gimana kok sampai nyekel Pak Ustadz? Kredit. Bukan saya saja, ada tiga bagan belinya, bahkan salah satunya ngojol. Nama itu wudu aminala apa anggur nyekel kok. Iya Mas Zainal. Ada bahasa ini ajak dulu. Iya.
Mohon penjelasannya lebih dan kurangnya mohon syukur. Saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain bisa disambung atau ingin bertanya, sharing kembali kan gitu Pak Ustadz ya? Ya, Iya. Dari Mas Zainal di Kampung Pujaan nih Pak Ustadz ya. terima kasih. Ada 2 pertanyaan ini Pak Ustadz ya. Ya. Monggo Pak Ustadz. Yang pertama adalah mustakmal. Mustakmal, Apa ya. mustakmal itu? Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Contohnya, umpamanya saya berwudu. Berwudu itu anggap tangan. Jadi tangan pada saat saya membasuh tangan, air yang netes dari tangan itu namanya sudah mustakmal. Jadi umpamanya napa gula nyelen tangki nyelen tanang si kanan nikah pasti tadi bi ton tembe. Jadi tembe nikah sahabat neng bebene tanang. Gula nyelen si pertama bi canteng dekat tanang. Nikah pasenan aing kelak keker dekat tembe. Aing si bede tembe ni kana mustakmal. Dan ini kalau bisa yang koi kangkoi ngilangaki hadas selanjutnya. Artinya umpaman pakai kala seneng tembe ni kabi guli canteng kangkoi din obu atau bedin kepala ini kalau bisa. Ini kan nyaman mustakmal. Kenapa milok bisa? Karena air mustakmal sedikit ini kalau bisa digunakan. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan berwuduk lagi. Munyenom lo apa nih kan? Contohnya seperti makin kan musim kemarau. Mana bineng kota atau di tempat-tempat yang banyak air lumayan masih. Jadi umpama nang tempat minim air, lo kenapa nih kata ada yang mau ngelaudu, sepenting tanah kan lah soce, tinggal menghilangkan hadas tok tadai. Jadi basuhan yang pertama itulah air mustakmal. Dan ini kan bisa, kebaik kopi bisa, kebaik teh bisa, ada kebaik masak nasi bisa. Lo najis nih kan? Aing sebenarnya tema lo najis nih. Cuman mau kangkui kangkui wudhu lo bisa. Mau kangkui dikonsumsi bisa. Namanya air ini tohir suci tapi ghairu mutahhir. Tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini namanya. Mau umpamana pas selenan si nomor 2. Umpamana selen pertama tanang bulan nikah lah rata. Artinya ampun sampurna. Umpamana selen sekalian lah cukup. Tapi bikula kangkui sunat caca sikila seline pole. Lah untuk yang selinan nomor 2 ini kabeni mustakmal. Sebab apa? Nika selinan nomor 2 ini kan si pertama lah mereka pi hadas tanang lelang. Jadi selinan nomor 2 dan nomor 3 nika beni air mustakmal. Yang mustakmal yang tadi yang pertama. Kecuali beda anggota tanang nika tidak kebagian air selinan pertama. Selene pole bigula, maka mustakmal kedua nikah. Kemudian yang nomor 2 pertanyaan tentang yang apa ya? Yang dicicil. Wudhu dicicil. Wudhu dicicil. Kan tadi memang disunatkan tidak dicicil, artinya lo kredit. Umpamanya cicil saya kan lo kenapa? Cuman nikah kurang saya. Jadi lebih bagus menabi panjenengan ngalaudhu pas pamare. San masuk ke jeding ngalaudhu ki pamare ampun. Beni pakai kredit nang Burne, nang Masjid Agung, kemudian Masjid Polres. Kalau anda nikahnya tidak mengerjakan kesunatan langsung jadi, langsung selesai. Ya. Mungkin nih kan yang apa lagi? Yang apa itu Ustaz? Kalau orang mengaminkan itu. Oh, ya mujibas sailin. Ya mujibas sailin nih kan bacaannya sebenarnya adalah ya mujibas sailin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Bani ya mujibus sailin bani. Ya mujibas sailin nih kan artinya secara bahasa Madura idat se neremah atau banyak orang si atua. Artinya Allah Ta'ala nih kan maksudnya.
Ya Rabbal Alam. Istajib ya Allah, ya mujib sailin. Terima aki ya Allah, idat saya bisa nerima tuana orang seatua nih artinya. Mungkin nih kan, cukup Mas Yakin. Ada lagi Mas Yakin? Mungkin ada lagi untuk pendengar religi SBFM, untuk Bunda Hamidah yang ada di Warung Budaya, gimana nih ya, mau sharing, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Akhirnya cukup ya Pak Yai ya. Cukup nih. Iya, iya. Wah, cukup. Betul. Sekelangkong mudah-mudahan bermanfaat, Wah, mudah-mudahan ini barokah. apanya ini Bunda? Ya, Pak Yai yang mau tanya nih. Untuk yang Assalamualaikum religi SBFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih, Mas? Dari Gadis. Oh, dengan Solihin, Pak Yai. Moga Mas Solehin. Silakan langsung. Bertanya, kalau ada kecil itu apa perlu harus ada kecil ya Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Maksudnya gimana? Maksudnya Kalau kita kalau ada besar ya apa? Kalau mandi apa harus wudhu gitu? mandi besar Ah, wudhu. harus ada kecil. Ah, ya. 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 Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Lanjut, ini ada lagi sekalian Mas. Moga. Ya, halo, assalamualaikum religi SBFM, dengan siapa? Dengan Bunda Maya nih, di mana nih? Oh, di Keraton. Tangga. Iya. Ya, apa-apa. Silakan. Misalnya kalau halangan apa boleh membaca zikir atau surat-surat pendek? Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, umpamanya kita junub, wajib mandi. Apakah pada saat itu juga sekaligus kita wajib wudhu? Kalau kita sudah adus, maka berarti kita tidak usah wudhu. Artinya kalau umpamanya kita ngambil cukup dari adusnya itu saja sudah cukup. Anggaplah adus ini kan selebih rajaan. Jadi hadas selebih rajaan. Jadi umpamanya kita menghilangkan hadas raja, sekene juga ikut hilang. Jadi kalau umpamanya kita ngalah uduk boleh kilo kenapa? Cuman kesunatannya kan seperti kadito. Pada saat dan gula sama setuju adus, sunat ngalah uduk dini. Terus kemudian adus. Umpamanya kita cukup adus, kilo kenapa? Lo usah ngalah uduk pun. Karena adus ini kan lebih raja timbang uduk. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, umpamanya perempuan dalam keadaan datang bulan. Apakah boleh berzikir atau baca surat-surat pendek? Begini, jadi kalau umpamanya memang menjadi keistiqomahan, anggap umpama tenggula dalam keadaan haid umpamanya atau siti dalam keadaan haid. Kemudian dia sudah rutin baca kulhu, bacaan bahkan Fatihah umpamanya. Nah, itu zikir, sudah masuk zikir, boleh tidak apa-apa. Karena ini zikir sudah. Bukan Quran lah, itu zikir sudah. Kan banyak. Al-Quran itu yang sudah menjadi rutinitas kita tiap hari kan banyak. Contohnya, kita baca bismillah pada saat kita haid, pada mau makan kita baca bismillah. Padahal bismillah itu adalah Al-Quran. Boleh apa enggak? Boleh. Sebab bismillah itu sudah menjadi rutinitas kita. Setiap kita mau makan, mau minum, dan seterusnya, kita berbaca bismillah kan. Itu tidak apa-apa. Bismillah padahal Al-Quran. Apa-apa? Oleh. Tiba. Mungkin cukup? Ya cukup. Pak Yai. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Dan perlu diketahui Kak Dinto adalah setiap Kamis insya Allah atas kerjasama Lembaga Amil Zakat Sidogiri dan juga lembaga-lembaga seperti Lembaga Dakwah NU, juga
juga Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Akhiran dari badan kaula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.